Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya. Nah, supaya lebih semangat, kita tepuk semangat. Tepuk semangat. Terima kasih kalian masih semangat. Sebelum memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Nah, Amel, Hadir, Bu. Dera, Hadir. hadir. Dinda, Hadir. Hilman, Hadir, Bu. Hafiz, Hadir. Septiani, Hadir. Atar. Hadir. Terima kasih kalian sudah hadir semua. Sekarang di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang cek kerapihan dulu. Sebelum berdoa, kita rapikan dulu tempat duduknya. Sikap berdoa. Silakan Amel pimpin doanya. Bersikap siap. Sikap membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Masih semangat? Zid. Sekarang kita bernyanyi lagu nasional atau salah satu lagu nasional. Kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Amel pimpin lagi. Garuda Pancasila. Pembiasaan setiap hari membaca surat-surat pendek atau juz amma. Salah satunya surat Al-Ikhlas. Ayo baca bareng. A'udzu billahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Shadaqallahul adzim. Masih ingat nggak pelajaran yang kemarin? Kita belajar tentang iman. Nah, kemarin belajar tentang senangnya belajar hadis dan praktek sholat berjamaah. Nah, masih ingat apa itu iman? Percaya. Iman itu percaya. Percaya kepada siapa? Rasul. Kepada Rasul, kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah. Nah, tujuan kita belajar hari ini yaitu kita akan belajar mengenai makna iman kepada kitab-kitab Allah. Arti iman itu adalah percaya. Beriman kepada kitab-kitab Allah itu rukun iman yang keberapa? Yang keempat. Terima kasih ya, udah pada hafal. Nanti di rumah dihafalin lagi. Nah, sekarang kita belajar beriman kepada kitab-kitab Allah, yaitu beriman kepada kitab Allah itu kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Nah, ada berapa kitab? Ada empat. Keempat kitab suci tersebut yaitu yang pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab-kitab tersebut memiliki peranan penting dalam membimbing umat manusia untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, kitab-kitab yang harus diimani ada 4. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dan merupakan petunjuk bagi Nabi Israel. Kitab ini mengandung hukum dan yang harus dijalani oleh umatnya. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab ini berisi tentang puji-pujian kepada Allah dan doa-doa yang dilantunkan oleh Nabi Daud. Zabur lebih dikenal sebagai kitab yang berisi nyanyian. Nah, sekarang siapa yang berdoanya sambil nyanyi? Adakah suka nyanyi-nyanyi itu di mana? Di gereja nyanyi kan? Ada yang meninggal? Nyanyi. Nah, yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam dan ditujukan kepada umat Nasrani. Nah, umat Nasrani itu umat Nabi Isa. Injil mengajarkan tentang kasih sayang, moralitas dan petunjuk hidup yang mengajarkan manusia untuk berbuat baik. Dan yang terakhir, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya dan berlaku bagi seluruh umat manusia, petunjuk yang lengkap mengenai berbagai aspek kehidupan, baik dalam bidang ibadah, muamalah, akhlak, maupun hukum hingga akhir zaman. Nah, setelah Al-Quran tidak ada lagi kitab suci, dan setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi Muhammad itu Nabi akhir zaman. Nah, kemudian adapun ciri-ciri orang yang beriman kepada kitab Allah antara lain selalu berpedoman kepada nilai-nilai ajaran kitab umatnya, kemudian menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang terdapat dalam kitab Allah. Terus bersikap optimis. Kalian harus optimis. Hidupnya terarah menuju kebaikan. Contohnya bisa membedakan yang haram dan yang halal. Kita dalam menjalankan kehidupan itu ada aturan, ada yang boleh, ada yang tidak. Makanan juga ada yang halal dan ada yang haram. Nah, terus menghargai orang lain. Contohnya apa menghargai orang lain? Nah, bersikap sopan, tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling membuli. Selalu berusaha baik kepada sesama makhluk. Contohnya berbuat baik apa? Memberikan sesuatu, ya maksudnya sedekah. Nah, hari Jumat kan suka ada ya, Jumat berkah. Nah, itu contohnya berbuat baik kepada semua makhluk. Mencintai sesama makhluk Allah, itu contohnya tidak menyakiti atau tidak membuat teman menangis. Nah, setelah ciri-ciri tersebut, adapun manfaat beriman kepada kitab Allah, yaitu memperkuat keimanan, memiliki petunjuk mana yang benar dan mana yang salah.
sejarah kehidupan masa lampau. Kita tahu nggak sejarah masuknya Islam? Sejarah masuknya Islam ke Indonesia melalui pedagang, itu ada di sejarah. Nah, yang menyebarkan agama Islam di Indonesia itu Wali Songo. Nah, itu salah satunya mengetahui sejarah Islam. Terus hati merasa tentram. Kalau hati kalian tentram nggak? Senang nggak kalau belajar Al-Quran? Kalau membaca Al-Quran senang nggak? Nah, itulah salah satu manfaatnya hati menjadi tenang. Nah, terus berpengetahuan yang luas karena kitab Allah memiliki informasi ilmu pengetahuan. Contohnya apa? Nah, pengetahuan salah satunya yang dijelaskan di Al-Quran itu tentang carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, berarti di Al-Quran itu sudah tahu bahwa kita belajar itu tidak harus di Indonesia, di luar negeri juga banyak ilmu. Nah, kalau salah satu untuk kedepannya di dalam Al-Quran itu dijelaskan tentang kehidupan setelah meninggal. Ada kan? Dijelaskan tentang surga dan neraka. Paham belum? Paham. Sudah mengerti ya? Nah, sekarang Ibu mau membagi kelompok menjadi 3 kelompok mengerjakan proyek. Kalau kemarin mengerjakan LKPD, sekarang mengerjakan proyek. Proyek itu kita membuat poster. Nah, ini di sini sudah Ibu siapkan. Sudah selesai? Nah, sekarang setelah posternya selesai atau membuat proyek posternya selesai, sekarang mempresentasikan hasil diskusi kelompok atau pekerjaan kelompoknya yang telah diselesaikan. Silahkan ambil ke depan perwakilan kelompok 2. Ayo sini. Nah, hasil kelompok 2 seperti ini. Nah, benar nggak? Benar, bagus nggak? Bagus. Nah, ayo bacakan hasilnya. Tepuk tangan buat Amel dan kelompok 2. Sekarang perwakilan dari kelompok 3. Nah, sekarang tepuk tangan buat kita semua. Semua
Al-Quran dan harus rajin membaca Al-Quran. Setiap hari dibaca nggak Al-Qurannya? Baca. Dibaca. Nah, untuk materi selanjutnya atau materi yang akan datang di pertemuan yang akan datang, aku senang berkalimah thayyibah. Untuk pertemuan kita hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah.